Masa ini disebut juga masa Prapaskah. Disebut demikian karena selama masa Prapaskah kita mempersiapkan diri lahir dan batin untuk merayakan peristiwa penting dalam kehidupan kita, yakni peristiwa sengsara, penyaliban, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan merayakan peristiwa ini, kita mau mempersatukan diri dan hidup karya kita pada Yesus yang tersalib. Seruan pada awal masa puasa ini berupa, ingatlah engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Atau, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, merupakan seruan yang sifatnya perintah. Seruan ini juga menegaskan agar pada masa Prapaskah ini kita membangun tekad dan komitmen untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan, sesama dan alam ciptaan, menyongsong kedatangan Tuhan, serta percepatan kemajuan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Konteks kehidupan sebagai orang beriman di masa Prapaskah ini sejalan dengan situasi bangsa kita Indonesia yang sedang melakukan hak dan kewajibannya bernegara, khususnya berkenaan dengan pesta demokrasi, pemilihan umum untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden, serta para legislator. Mereka akan dipilih oleh kita semua untuk menjadi penentu dan pelaksana kebijakan-kebijakan publik yang menggerakkan bangsa menuju Indonesia sejahtera, aman, adil, dan makmur untuk semua. Maka kita semua yang mempunyai hak pilih mesti ikut aktif mencoblos dan memilih orang-orang yang tepat, benar, dan yang terbukti pernah memerintah dengan baik bangsa ini. Dalam hal pencoblosan, pilihlah paslon yang berkualitas, yang memiliki integritas berdasarkan rekor-rekor jejak membangun Indonesia dalam sejarah panjang hidup mereka. Masa Prapaskah juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan kehidupan kita. Kita diundang untuk merancang segala kegiatan kita dengan keterarahan pada 3 poros ini. 1. Poros rohani, memperteguh ikatan kita dengan Yesus dari Nazaret yang tersalib. Dia adalah Tuhan yang mengajarkan kepada kita agar kita mengisi kesempatan hidup ini dengan melakukan karya-karya belas kasih dan karya-karya yang memajukan kemanusiaan kita. Pengajarannya di hadapan publik masyarakat bercorak memberdayakan orang-orang yang dijumpainya. Orang-orang sakit, orang lumpuh, yang bisu tuli, yang buta, dan penderitaan lainnya diperhatikan dan disembuhkan. Mereka diperdayakan kembali. Orang-orang yang disingkirkan, yang berdosa, yang dianggap berdosa dirangkul, diampuni, diberi kekuatan untuk menata kembali kehidupannya menjadi lebih baik. Yesus karena cintanya kepada orang-orang yang dibela dan kebenaran yang dibawanya, Yesus siap memikul salib dan menghadapi penderitaan. Yang kedua, poros sosial politik kemasyarakatan. Iman akan Yesus yang tersalib mesti mendorong kita untuk terlibat aktif dalam membangun kebaikan bersama dalam keuskupan kita dan dalam masyarakat kita Indonesia. Panggilan mengikuti Kristus selalu berjalan seiring dengan tugas perutusan ke tengah dunia. Dunia masa kini memanggil kita untuk ikut serta dengan komponen bangsa lainnya berjuang membangun negara kita untuk menjadi negara Indonesia yang makmur, sejahtera, aman, dan berkeadilan. Maka pada tahapan pembangunan kehidupan berdemokrasi, kita mesti berperan aktif dalam pemilu dan dalam rentetan peristiwa bangsa yang akan terjadi setelah pemilu. Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang baru. Kita siap berperan serta membangun Indonesia. Usaha-usaha pemberdayaan UMKM yang dicanangkan dalam masa APP 2024 di keuskupan kita hendaknya ditempatkan dalam kerangka membangun Indonesia baru. Yang ketiga, poros pembangunan berkelanjutan di keuskupan. Kita merayakan 75 tahun kehadirannya
dan kita diundang untuk berkontribusi dalam pembangunan keuskupan. Keikutsertaan kita dalam pembangunan itu merupakan salah satu cara konkret kita ikut serta membangun Indonesia. Marilah kita berjalan bersama membangun keuskupan kita. Semua kelompok umat diminta untuk melakukan transformasi di lingkungan, wilayah, dan paroki. Tarekat-tarekat religius yang berkarya di keuskupan ini diminta untuk berkarya secara maksimal demi kemajuan umat. Anak-anak dan remaja melalui sekolah-sekolah tarekat dan keuskupan, OMK dan keluarga, serta umat lansia. Kita semua adalah pencipta dan pelaku sejarah untuk mewujudkan pemberdayaan human resources gereja kita. Umat Keuskupan Bogor yang terkasih, kami mengajak semua umat agar selama 40 hari masa puasa atau Prapaskah ini, kita merenung, berdoa, berkontemplasi, dan melakukan aksi puasa pembangunan yang mengambil tema bersatu memberdayakan umat dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita semua, anak-anak, orang remaja, orang muda, keluarga-keluarga, kakek, nenek, pastor, suster, bruder, frater perlu mengadakan gerakan dan aksi yang bercorak. Gerakan pembaruan rohani. Kita mengarahkan perhatian kita pada peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Ikutilah doa jalan salib di gereja-gereja di tengah alam terbuka sambil menjaga kelestariannya seperti di tempat-tempat ziarah. B. Gerakan menciptakan suasana shalom, damai sejahtera dengan sesama warga bangsa, dalam keluarga, anak-anak, dengan orang tua. Berusahalah mengurangi pertengkaran hingga perselisihan berkepanjangan. Perlu ugahari dalam bertindak dan berkata-kata. Jagalah etiket berkata-kata melalui media sosial, terutama di masa pemilu ini dan pasca pemilu. Bangunlah suatu corak kehidupan yang ditandai oleh persaudaraan insani. C. Gerakan memberdayakan anak-anak dan remaja kita dalam penguatan hidup rohani dan hidup misionernya. Sejak dini anak-anak dilibatkan dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Praktik anak-anak hanya ikut serta dalam Ekaristi saat menerima berkat oleh pastor atau uskup harus diubah. Sekolah-sekolah Katolik di bawah motor MPK Bogor perlu memberikan pendidikan yang komprehensif bagi anak-anak dan remaja kita. Pendidikan karakter dan ekologis diberikan seiring dengan pendidikan akademik. Sekolah-sekolah menjadi asri tamannya, rapi dan bersih halamannya. Kompleks sekolah menjadi ruang bebas sampah. D. Gerakan konkret untuk memberdayakan sesama umat yang menjalankan usaha ekonomi kelas menengah. Buatlah jaringan kerjasama untuk saling mendukung dan meneguhkan, serta menyempurnakan usaha-usaha dagangnya. Demikianlah beberapa aksi puasa pembangunan kita sebagai bentuk implementasi konkret dari aksi berbalik kepada Allah dan bertobat serta percaya akan daya Kristus yang tersalib. Semoga Bunda Maria, Bunda pelindung kita, menjadi teladan kesetiaan untuk merenungkan perjalanan salib Yesus Kristus dan kebangkitannya. Selamat memasuki masa retret agung ini. Magnificat anima mea Dominum. Demikian surat Gembala Bapak Uskup Monsinyur Paskalis Bruno Syukur. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan permenungan untuk kita dan inspirasi kita untuk masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati kita semua.